Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Yang kerekam kamera kadang tuh bukan cuma momen happy terus ya teman-teman. Banyak juga momen menegangkan sekaligus berbahaya bagi nyawa manusia. Penasaran kan apa saja kejadiannya? Hai, gua Andre dari calon sarjana dan inilah guys beberapa kecelakaan terseram yang berhasil tertangkap dan juga diabadikan oleh kamera. By the way, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe ya. Nomor 10. Bangunan runtuh. Gak akan ada yang nyangka deh kalau di tanggal 31 Agustus tahun 2023 lalu, mendadak ada gedung di Thailand yang roboh di jalanannya tuh teman-teman. Masalahnya pas bangunannya roboh, lagi nggak ada gempa bumi, getaran kencang, atau kejadian apa-apa sama sekali. Jadi begini guys, ada sebuah keluarga yang lagi jalan-jalan santai di jalan Chongqing. Tiba-tiba mereka tuh ngedenger suara gedebuk keras di belakang. Pas nengok, mereka lihatlah tumpukan puing-puing sama kabel listrik yang nyetrum-nyetrum. Beruntungnya mereka selamat ya. CCTV di sana pun ngerekam betapa beruntungnya mereka ini. Iya guys, soalnya dalam sekejap bangunan berukuran 10 x 25 meter yang tadinya dipakai buat jadi kantor cabang bank ini hancur total dan menghantam kabel listrik di dekatnya. Alhasil promotor yang mau lewat situ buru-buru ngerem karena ngelihat adanya percikan listrik yang gede banget. Beruntungnya sih kehancuran gedung yang berusia 50 tahun ini nggak nimbulin korban jiwa sama sekali karena memang nggak ada siapa-siapa di dalam sana. Namun hingga saat ini para polisi menduga kalau penyebabnya itu adalah usia gedung yang sudah tua. Ditambah lagi ada genangan air di atap yang bikin beban itu makin berat guys. Beruntungnya sih gedungnya sendiri nggak rusak parah lah ya. Nomor 9. Mobil tenggelam. Ngelihat ada satu mobil BMW yang terendam banjir di provinsi Henan, orang-orang yang berada di sana guys langsung pada keluar dari rumah buat nyelamatin 3 orang yang terjebak di situ. Bahkan pria bernama Lee Kun Peng ini rela menerjang air yang lumayan tinggi tuh guys, sambil bawa pisau buat ngebuka mobilnya tersebut. Namun mengejutkannya pas sadar kalau pisau itu nggak bisa apa-apa, ternyata mulai banyak orang yang nyamperin seperti 2 pemilik toko kelontong, seorang pelajar dan juga 2 staf keamanannya juga. Bahkan salah satu dari mereka ada yang bawa ember tuh guys untuk jadi alat transportasinya. Nah ternyata yang diselamatin itu seorang nenek sama 2 cucunya. Mereka bisa selamat gara-gara si nenek itu nelpon anak ceweknya yang langsung sigap nelpon berbagai toko di sekitar situ buat minta bantuan. Dan responnya warga di sana juga benar-benar bikin terharu abis sih. Yang lebih mengagetkannya lagi guys, meskipun ada yang kehilangan dompet ataupun handphone, tapi dari mereka tuh nggak ada yang ngeluh apa-apa loh. Bahkan Mas Lee Kun Peng ini bilang kalau itu adalah reaksi alami dia buat nolongin orang yang lagi kejebak banjir. Wah, ternyata memang masih banyak orang baik di dunia ini ya. Nomor 8. Nyelamatin anak. Di kondisi normal, mungkin kalau ada bocah yang tergantung di jendela apartemen setinggi 30 meter, warga-warga tuh cuma bisa nunggu tim pemadam kebakaran doang kali ya. Tapi guys, Pak Sabit Sotak Baif ini punya hati yang berbeda. Dia sampai manjat dari jendela kamar orang yang ada di bawahnya buat nyelamatin nyawa sang bocah. Lihat tuh teman-teman. Yang bikin lebih gila, dia ngelakuin ini tanpa pakai tali pengaman sama sekali. Jawa loh taruhannya teman-teman. Nah, dilansir dari situs Daily Mail, ternyata bocah yang berumur 3 tahun ini numpuk mainan sama bantalnya buat bisa keluar dari jendela pas ibunya lagi pergi ke supermarket. Coba aja kalau Pak Sabit tuh nggak ngeliat, kayaknya sang bocah bakal terus tergantung sampai ada tim petugas yang datang kali ya. Kerennya sih Pak Sabit sendiri nggak nunggu orang tua bocahnya datang buat dapat rasa terima kasih tuh, karena dia buru-buru pergi ke tempat kerjanya biar nggak telat. Tapi setelah video ini viral, bapak itu akhirnya dipanggil lah sama wakil menteri Kazakhstan sana, di mana langsung memberikan medali kepada Pak Sabit sebagai tanda keberanian. Nah dari cerita ini guys, kita belajar bahwa kadang-kadang tuh kita harus berani lah buat ngambil resiko nolongin orang lain ya. Tapi inget juga, tetap harus hati-hati ya guys. Nomor 7. Kapal nabrak.
Kalau pengendara mobil ketiduran di jalan tol, ujung-ujung bisa nabrak atau nyebabin kecelakaan beruntun kan? Nah, kalau di laut, mau nabrak siapa coba? Ikan hiu? Mungkin itu adalah pikiran sang nakoda yang dengan asiknya nih guys ketiduran kayak begini teman-teman. Padahal, laut itu kan isinya bukan cuma kendaraan dia doang ya. Bahkan aslinya kapal kargo itu guys sudah ngebunyiin klakson mereka berkali-kali ya buat ngebangunin si nakodanya ini. Tapi saking nyenyaknya dia, bapak ini baru bangun setelah kapalnya nabrak dan bikin dia jatuh dari kursinya tuh guys. Lain kali kalau ngantuk mending minta temenin orang lain ya pak, atau jangan sembari jalan juga kali. Dan untung aja guys, tidak ada yang terluka parah akibat kejadian ini. Nomor 6. Terseret arus. Sekitar 3 tahun lalu, Oman dilanda banjir bandang teman-teman. Di tengah kekacauan itu ada 2 bocah guys yang terseret arus sungainya nih. Untungnya ada Ali bin Nasir Al-Wardi, seorang fotografer tuh yang gak pikir panjang, langsung nyebur ke sungai buat nyelamatin mereka berdua. Awalnya waktu video ini viral, Ali tuh dikira ayahnya. Tapi setelah tahu kalau dia cuma orang random yang pengen nyelamatin 2 anak di tengah derasnya arus tersebut, banyak yang mengapresiasi usahanya itu guys. Apalagi setelah gua juga ngeh nih, kalau cowok-cowok di batu itu guys pada diem doang. Aduh, bisa kali mas kasih tali kek, dibantu ulurin tangannya kek, atau ikut turun juga kan? Nomor 5. Kebakaran. Tanpa nunggu pemadam kebakaran ataupun pakai peralatan apa-apa, 2 pria yang ada di Mesir ini langsung manjat tuh guys ke atas gedung untuk nyelamatin anak-anak yang kejebak kebakaran di lantai 11. Jadi pria berbaju hitam dan juga kuning ini saling bekerja sama untuk nyelamatin anak-anak ke tetangganya yang ada di bagian kiri bawah. Tapi pas sadar kalau ada bocah yang takut buat turun, pria berbaju hitam langsung nekat masuk ke area kebakarannya, meskipun asap di sana sudah ngebul hitam banget. Untungnya, aksi heroik mereka tuh gak sia-sia. 3 bocah itu berhasil terselamatkan guys, tanpa mengalami luka sedikit pun. Semua ini berkat warga yang gak apatis dan juga mau ikut gotong royong. Keren banget deh pokoknya. Nomor 4. Kejatuhan kren. Niatnya ada kren segede ini ya buat ngerestorasi jembatan mereka. Tapi ujung-ujungnya guys malah bikin orang celaka dan harus renovasi beberapa perumahan serta toko di sekitarnya juga. Jadi begini ceritanya guys. Pada tanggal 3 Agustus tahun 2015 kemarin, ada 2 derek sama tongkang besar yang dibawa tuh ke daerah itu untuk betulin jembatan Queen Juliana yang sudah dibangun dari tahun 1950-an. Nah, awalnya sih nggak kenapa-napa, tapi mendadak kedua derek seberat 100 ton itu langsung jatuh menimpa beberapa perumahan dan juga toko-toko yang ada di sana. Lihat tuh guys betapa kagetnya bapak-bapak yang tinggal nggak jauh dari lokasi TKP. Kabarnya ada 20 orang yang mengalami luka-luka dan 1 orang yang perlu perawatan khusus. Dilansir dari situs independen, ada 3 orang pekerja nih guys yang sukarela datang ke kantor polisi dan dianggap sebagai calon tersangka. Namun hasilnya apa? Ternyata kecelakaan ini dianggap bukan salah operator, melainkan gara-gara sungainya nggak ngasih stabilitas yang dibutuhkan buat derek tersebut bisa bekerja seoptimal mungkin. Alhasil, proyek tersebut sebenarnya sudah gagal dari awal, cuma tetap dipaksa untuk terus jalan saja. Nomor 3. Slingshot. Selain main roller coaster, sekarang di beberapa taman hiburan ada tuh guys mainan baru yang suka dikasih nama sebagai slingshot. Jadi, mainan yang mirip ketapel ini akan bikin kalian duduk di dalam sebuah bola lalu dilempar ke atas berulang kali. Biasanya sih kalau yang aman emang seru-seru aja. Tapi kebetulan pasangan yang naik di wahana Dalian China ini sayangnya kena apes tuh karena kabelnya mendadak putus pas bola lagi melesat ke atas. Bayangin aja guys gimana paniknya mereka. Si kameramen aja langsung lari ngibrit sehingga banyak orang berasumsi kalau bola itu sempat menabrak tanah lalu mental lagi ke atas sampai akhirnya ngegantung kayak begini guys. Untungnya sih orang-orang yang ada di sana juga buru-buru nyelamatin dan berusaha nurunin bolanya juga. Dan menurut klaim pihak taman bermainnya sendiri, nggak ada sama sekali yang terluka akibat kejadian ini. Nomor 2. Truk semen.
Berhubung desa Sungai Gampa di Kalimantan emang agak jauh guys dari mana-mana, sebenarnya warga di sana pada bergantung banget sama kapal yang suka bawa makanan ataupun bahan-bahan keperluan hidup mereka. Nah, kali ini ada sebuah truk semen tuh yang dikirim untuk ngebangun rumah di sana. Rencananya sih truk semen itu bakal turun dari kapal ke dermaga. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Gara-gara miscommunication, si supir truk ini malah nyemplung ke laut. Bayangin aja guys, truk semen loh itu yang nyebur. Nah, yang bikin tambah kocak, ada pekerja yang panik nih, terus lari buat ngiket truknya pakai tali ke dermaga. Padahal tali sekecil itu guys, mana bisa nahan truk semen yang gede banget kan? Untungnya, si supir truk yang umurnya 38 tahun ini pinter teman-teman. Dia berhasil kabur lewat jendela yang kebuka dan mampu berenang sampai ke pantai. Nah, ternyata dia sengaja biarin jendelanya itu kebuka buat jaga-jaga kalau ada apa-apa guys. Cerdas banget kan? Nomor 1. Mobil kebakar. Pernah nggak bayangin mobil kalian tiba-tiba kebakaran pas lagi ngisi bensin? Nah, ini bukan adegan film action ya, tapi kejadian nyata guys yang bikin geger di sebuah pom bensin di China. Untungnya si supir tuh punya refleks yang bagus. Sebelum mobilnya meledak, dia berhasil kabur lewat jendela. Yang bikin lebih kerennya lagi, petugas pom bensinnya juga sigap banget. Mereka langsung beraksi madamin api sebelum menjalar kemana-mana. Coba bayangin deh kalau apinya tuh sampai nyamber tangki bensin, bisa-bisa pom bensinnya ikutan meledak kan? Nah, menurut berita dari Loop News, ternyata si pemilik mobilnya tuh namanya Gong. Dia udah tahu kalau pipa oli mobilnya tuh pernah pecah, tapi dia nggak langsung bawa ke bengkel. Alhasil, kebakaran inilah yang kemungkinan besar terjadi gara-gara ada kebocoran bensinnya. Ya dari sini guys kita bisa belajar lah ya, kalau mobil ada masalah langsung bawa ke bengkel meskipun sekecil apapun itu alasannya. Dan kedua, selalu waspada serta siap-siap buat yang terburuk, apalagi di tempat berbahaya kayak pom bensin gini. Siapa tahu refleks kalian bisa nyelamatin nyawa sendiri kayak si supir tadi kan? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.